maaf ya Mbak, Mm-mm. kan kalau orang nikah itu pengen di gedung gitu kan. Banyak dia sadarnya pas anak saya yang kecil ngomong ini, "Papa jangan." Sebut saja Soraya, ini nama samaran yang ingin menceritakan pengalamannya rumah tangga ya. Seperti apa sih pengalaman rumah tangganya? Aku tuh sebenarnya korban dari rumah tangga ya Mbak. Jadi awalnya itu aku kan sebelum nikah nih ya, orang tua aku kan kayaknya kan kalau milih jodoh milih-milih nih. Terus aku juga lagi kuliah. Nah tiba-tiba namanya anak muda kan, tiba-tiba tuh ada cowok, dia ngekosnya di depan rumahku. Nah ngekos lama-lama ya karena aku tuh orangnya rajin bersih-bersih rumah, nyiram tanaman segala macam. Nah namanya anak kos ya, kadang kan cowok suka gitu kan. Nah goda-godain gitu kan. Terus aku mikir, apaan sih ini cowok gitu kan. Emang sih cakep Mbak, kayak model-modelnya kayak inilah siapa artis Tio Pakusadewo gitu. Nah ya namanya perempuan cakep juga tuh cowok gitu kan. Dia tuh lama-lama godain, kok kayaknya aku kalau sehari nggak digodain dia tuh kayaknya kurang, ada yang kurang gitu. Jadi nagih dong Mbak. Kok lama-lama Biasa kayaknya digodain tiba-tiba di absen, nanyain ya, iya gitu. mana tuh yang godain saya gitu. Lagi nyiram bunga nih, mana nih cowok di depan kok nggak yang godain saya gitu kan. Jadi kayak ada merasa kehilangan gitu tuh sama tuh cowok gitu. Akhirnya nggak lama 2 hari baru tuh dia nongol lagi itu godain. Udah ujung punya cerita nih, dia dari jauh tuh ngomong namanya siapa gitu, kenalan lah. Terus aku lagi sambil nyiram bunga, Soraya gitu kan. Udah kenalan gitu, udah singkat cerita. Akhirnya kita tuh kata dia nulis di kertas, lempar ke depan rumah saya tuh. Masih pakai kertas. Masih kan? Ya namanya anak muda zaman waktu itu ya. Aku buka katanya ntar kita malam ketemuan ya di depan, di kafe depan rumah kamu gitu kan. Janjian. Nah ya seneng lah aku ya kan. Nah udah tuh pas aku pulang kuliah ketemu janjian ngobrol ngalur ngidul panjang-panjang, kok ada rasa nyaman gitu kan. Dewasa orangnya gitu. Kayaknya nih menurut saya tuh tipe orang yang wah ini laki banget, bisa ngelindungin perempuan gitu Secara kan. usia? Lebih tua dia 8 tahun. Oh pantas. Saya, ya, emang saya senangnya tua-tua Mbak. Okay. Kalau yang berondong saya nggak doyan. Gitu. Nggak lama, udah akhirnya kita jadi nih. Jadian. Tapi saya diem-diem Mbak. Karena orang tua saya nggak setuju. Backstreet lah ya. Iya, orang tua saya nggak setuju. Karena satu saya masih kuliah. Dan kedua dia masih anak kos gitu. Namanya orang tua kan pengen anaknya yang terbaik ya. Dapat yang terbaik gitu. Akhirnya suatu ketika saya nih main ke kosan dia. Main ke kosan dia, saya pikir nggak akan ketahuan nih dengan sama keluarga saya, sama ibu kosnya kan. Ternyata ibu kosnya itu mantau, mantau tuh cowok saya sama saya gitu. Nggak lama dia ngadu ke orang tua saya kalau bahwa si Soraya itu ada di kosan saya, di kamarnya cowok. Si gitu. ibu kosnya? Iya, kan rempong juga tuh ibu kosnya, rempong. Temenan kali sama orang tuanya Mbak? Kayaknya suka deh Mbak dia, kayaknya mama gatel gitu. Oh, sama bapaknya Mbak? Sama suami pacar saya. Ibu kosnya itu kayaknya ada suka sama cemburu. cowok. Nah gitu, soalnya kalau saya lagi berduaan sama dia tuh ibu kosnya kayak nggak suka gitu. Gitu kayaknya udah malam gitu kok. Dan saya, loh kan bukan orang tua saya kok dia yang repot sih gitu. Jadi diaduin lah ya. Nah ya tuh, terus udah singkat cerita kita jalin hubungan. Akhirnya kan ketahuan tuh, tadinya keluarga saya nggak ada yang percaya, masa sih si Soraya ada di atas kamar kos, sedangkan dia kan anaknya kayaknya nurut gitu kan. Kalau saya kan tipe orangnya nurut sama orang tua gitu. Udah nggak lama kakak saya datang pas saya lagi di kamar itu. Untuk yang keberapa kali nih saya naik ke atas kan main, ya pacaran lah Mbak di atas, atau sendiri kan dewasa. Emang gimana kan dewasa? Emang gimana? Ya gimana ya, ya gitu deh Mbak kan gitu. Masih malu-malu lah ya. Nah udah gitu ketahuan Mbak Abdur di kamar kosannya, Soraya kamu di dalam ya gitu katanya. Aku takut ya Mbak, aku bilang sama pacarku gimana dong ini, udah kamu ngumpet di mana? Lah saya sekamar kecil mau ngumpet di mana? Di mari. Iya bingung. Akhirnya ibu kosnya datang, nama cowok saya Samarin kan ya? Samarin. Yudi keluar kamu, gue tahu lu nyimpen cewek kan, cewek lu ada di dalam kan gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita buka, ada kakak saya mergokin saya lagi di dalam kamar itu, marah kakak saya, marah saya suruh pulang dong. Nah akhirnya
pulang nggak dasar perempuan, katanya main-main di kamar kosan cowok gitu. Akhirnya saya pulang, di sidang di rumah itu, udah tuh, oh gini. Oh papa nggak setuju ya kamu pacaran sama gini-gini, udah rumahnya nggak jelas kok anak kosan. Ya tapi saya kan udah cinta ya mbak, udah cinta, udah sayang gitu. Udah singkat cerita, udah hampir 6 bulan, akhirnya kata cowok saya itu, cari aja yuk gitu. Tapi saya masih kuliah waktu itu mbak, itu yang bikin orang tua saya mungkin marah ya, saya masih kuliah tinggal, klik, lu sidang nih besok gitu. Akhirnya saya, iya kali ya kita nikah kawin gitu ya, emang kamu mau? Ya karena saya udah cinta, yaudah deh yuk gitu. Beneran ya, dibawalah malam-malam janjian, kamu saya tunggu ya di depan rumah kamu di ke tukang ini gitu. Ya udah saya janjian bawa baju tuh saya nggak berpikir nanti orang tua saya gimana gitu, shock apa melihat anak perempuannya hilang gitu kan. Saya tanpa mikir panjang, saya ngikutin cowok saya untuk pergi dari rumah saya kan, pergi ke rumah kakaknya akhirnya. Nah kakaknya sana juga kaget pas datang, ngapain kok bawa cewek ke sini? Ada cowok itu ngomong, ini saya udah cinta sama dia tapi keluarganya nggak setuju gitu. Ya udah kalau nggak setuju ya udah pulangin aja ceweknya katanya gitu, jangan dibawa ke sini, jangan cari masalah kata kakaknya gitu. Kakak nggak mau ya punya masalah di sini, tapi karena cowok saya bersikeras, jadi deh akhirnya ngekos, cari kosan. Nah sedangkan cowok saya itu waktu itu kerjanya masih kayak serabutan gitu mbak, jadi suka bantuin orang, ada job sampingan gitu-gitu kan. Udah singkat cerita akhirnya ngekos akhirnya dikasih tahu temen nih, katanya ibu kamu, papa kamu stroke gitu. Kaget. Iya saya sampai astagfirullahaladzim gitu kan. Tahu dari mana ini? Saya disuruh kasih cari kamu ada di mana, katanya kasihan tuh orang tahu tua kamu, mendingan kamu balik deh katanya gitu. Akhirnya ya saya namanya anak ya, akhirnya saya balik, tapi saya bilang saya balik tapi setujuin saya sama pacar saya. Ya mungkin namanya orang tua udah pasrah ya. Ya udah katanya gitu. Tapi dengan satu syarat, itu cowok harus punya kerjaan yang tetap. Sedangkan cowok saya kan kerjanya nggak tetap waktu itu. Karena nggak mau tuh, udah papa saya sembuh, saya nekat lagi mbak, kabur lagi. Kabur. Tapi sembuh. Kabur lagi. Nah di saat kabur itulah ya kita melakukan itu kan. Belum nikah? Belum. Gitu ya. Itu pacar saya, maksudnya biar saya nggak kena ke siapa-siapa katanya gitu. Cuma kan, tapi kamu tanggung jawab ya. Iya tanggung jawab. Ya akhirnya kita melakukan itu. Nggak lama ibu saya kan kalau apa-apa melalui teman saya nih. Ibu saya ngomong ke teman saya, ya udah saya sebagai orang tua ikhlasin anak saya kawin sama dia. Udah, akhirnya saya pulang nikah, tapi bapak saya nggak datang, nggak mau hadirin, nggak mau. Jadi kita di pernikahannya itu gimana ya? Saya nikah nggak sesuai dengan saya gitu mbak. Maaf ya mbak. Kan kalau orang nikah itu pengen di gedung gitu kan, banyak undangan gitu. Kalau saya nikahnya hanya di KUA, dianterin sama teman, sama kakak, sama ibu, sama abang saya. Cuma kalau yang cowok komplit. Cuma kan kalau saya pengennya tuh, keluarga saya pengennya, ya lu kan anak perempuan gitu. Kalau bisa ya dirame-ramein gitu. Cuma ya saya nikahnya ala kadarnya aja. Udah gitu. Bapak saya kan gak setuju, jadi harus pulang lagi ke rumah saya, penghulunya minta tanda tangan surat wali hakim kan, untuk menyetujui kalau anaknya itu mau menikah. Sebenarnya saya sedih juga ya mbak, nikah nggak ada orang tua gitu. Terus udah berjalan gitu, akhirnya setelah selesai nikah, saya dibawa pulang bukan ke rumah saya tapi ke rumah keluarga suami saya. Tuh, karena kan kalau dibawa ke rumah saya otomatis kan pasti jadi bumerang juga buat bapak saya, nggak mungkin setuju kan. Ibu saya juga nangis, pada sedih sih sebenarnya. Kan lu dikit lagi tuh mau lulus gitu, mau sarjana, kenapa lu pilih yang kayak begini gitu? Lu masih muda, usia lu masih panjang, jodoh juga masih bisa dicari yang lebih bagus, maksudnya keluarga saya begitu. Cuma ya namanya saya jiwa anak muda ya, udah kena rayuan setan mungkin ya, udah menjalin pacaran juga jauh gitu kan. Ya saya berprinsip kalau saya sudah diperlakukan seperti itu, saya harus menikahi dia gitu. Tapi nggak hamil duluan ya? Enggak. Nah
nggak lama udah setelah saya menikah, setelah hampir 6 bulan saya menikah sama dia, kok ada satu sikap yang saya kaget, sempat kaget gitu. Ini orang waktu pacaran kayaknya ngayomin, melindungin saya gitu. Saya itu rumah tangga, kalau prinsip saya Mbak, rumah tangga itu nggak akan saya bongkar sama siapapun. Mau saya diapain, keluarga nggak ada yang boleh tahu, teman nggak ada yang boleh tahu. Jadi selama saya 6 bulan mau keluh kesah, saya selalu depan keluarga saya udah lebaran apa selalu bersikap manis gitu kan. Nah setelah kesininya kok dia berubah gitu. Saya salah sedikit ngomongnya kasar, saya salah sedikit. Padahal waktu pacaran enggak? Enggak, makanya kan saya sempet pengen sama dia itu karena dia laki-laki yang mau tanggung jawab. Kalau kadang kalau sama temen saya tuh suka nasihatin kayak dia bener gitu Mbak. Kayak dia tuh seakan Nasihatin orang. nah nasihatin orang itu seakan dia itu emang bener gitu laki-laki. Kan saya jadinya iya nih aman gitu. Nah setelah kesininya kok sikapnya jadi kasar gitu kan. Saya nggak salah, saya cuman misalnya kayak dia, kamu harusnya begini-begini gitu. Terus saya bilang, ya enggak lah, harusnya kan gitu Bang. Kamu nih kalau dibilang ngebantah tampar gitu. Saya nggak pernah ya Mbak, namanya dipukul sama orang tua saya. Disentil aja saya nggak pernah gitu. Ini saya ditampar, beban mental saya banget. Saya tadinya pengen diri aja gitu Mas. Gimana sih Mbak, ditampar orang gitu kan, ini kalau tamparnya pelan kan kenceng gitu. Ya, saya jadi mikir apa karena saya dosa sama orang tua saya ngelawan gitu kan. Saya nggak nurutin orang tua saya gitu. Ini nih orang yang nggak nurutin sama orang tua, entar rumah tangganya seperti ini. Saya mikirnya gitu kan. Tapi saya mikir enggak lah, mungkin dia emosi kali gitu. Emosi hanya sesaat gitu kan. Udah nggak jauh lama cerita, saya hamil. Hamil, punya anak. Itu kekerasan itu nggak ada selama hamil, punya anak. Setelah anak udah 6 bulan hampir mau setahun, datang lagi. Jadi kalau saya mikir ya kayaknya jadi kayak sugesti saya, setiap setahun sekali pasti saya kena bogem gitu. Jadi karena sugesti saya kejadian gitu Mbak. Jadi di saat anak saya hampir setahun dia mau pergi, saya bilang ini kan udah maghrib gitu, kamu mau kemana? Saya kan di sini sendirian, takut di rumah kontrakan kan, saya ngontrak. Kamu tuh kalau dibilangin, dada saya mikir ya Allah kok dia kayak gini gitu nyiksa. Nah terus anak saya dibanting di kasur gitu kan, dilempar ke saya gitu. Iya, anak masih umur sebelum setahun. Makanya saya tuh orangnya nggak mau tetangga lain dengar gitu. Jadi saya di itu anak saya dilempar, saya diem. Saya mikirnya sampai orang tahu, tapi saya nangis gitu kan. Kamu tuh kalau dibilang tendang, tadi dia pergi keluar, saya udah mati, apa saya pulang aja ke rumah orang tua ya gitu. Cuma saya takut papa saya stroke dengar anaknya kayak begini kan diperlakukan. Akhirnya saya diem, saya mencari hiburan ke rumah teman saya. Nah saya mencari hiburan ke rumah teman saya cerita sama teman saya. Nah teman saya itu dia suka tuh, saya mikir kok saya kesini gitu. Nah teman saya bukan mau menjerumuskan, cuma dia bilang daripada lu punya masalah berat mendingan kayak gini aja nih, ikutin gua nih enak. Disclaimer dulu ya, jangan ditiru ya. Nah untungnya alhamdulillah aku punya pendirian yang kuat ya Mbak. Jadi kata teman saya, udah lu kan punya masalah berat gini-gini, mendingan lu kayak kita lalu hilang. Saya bilang, lu saya. Lu mau begitu silakan, kalau saya enggak, saya gituin aja. Saya punya prinsip, teman boleh terserah lu mau bandel mau enggak, tapi saya enggak, saya gitu kan. Nah udah tuh hampir bolak-balik saya ke rumah teman saya kalau misalnya lagi kesal sama suami, tetap nggak terpengaruh kan saya. Ya udah akhirnya dia minta maaf. Udah tuh nggak lama begitu lagi, saya bilang sampai saya punya anak kedua. Saya punya anak kedua cewek, saya lagi hamil. Saya lagi hamil hampir 7 bulan. Saya Gara-garanya ya itu Mbak, dia itu nggak boleh kalau dia berbicara itu kita ngebantah gitu. Jadi nih gue bener loh, lu salah gitu. Tapi maunya saya, lu dengerin saya dulu gitu kan, belum tentu lu bener semua gitu. Sampai akhirnya saya